Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat berkuis. Selamat datang kembali di channel kami di sana. Uy. Setelah berkelana di Jakarta dan Bandung dan melalui pintu tol Gabus ini, kita akan ke destinasi berikutnya nih sobat, yaitu rencana kita akan ke wilayah atau ke kota Purwakarta. Nah, berhubung saat ke Purwakarta itu bersama dengan orang tua kita nih, yang kebetulan tinggalnya saat ini di Bekasi atau tepatnya di Babelan, maka perjalanan kita mulai dari Babelan Bekasi nih sobat. Dan untuk bisa masuk ke tol Cikampek, maka kita melalui tol yang terdekat nih, yaitu jalur tol Cibitung Cilincing yang masuk ke dalam jaringan jalan tol lingkar luar Jakarta atau JOR 2 dengan panjang tol itu kurang lebih 34 kilometer nih sobat. Nah, seperti sobat perkui lihat, perjalanan masih sepi sekali dan memang biasanya memang sepi sih karena masih banyak yang belum atau belum tahu atau yang belum melewati jalur tol ini mungkin dikarenakan dengan harga yang lumayan nih sobat. Dengan harga kurang lebih sekitar 25.500 itu dari tol Gabus keluar ke tol Cilincing untuk melanjutkan perjalanan ke tol Jakarta Cikampek nih sobat. Yang untuk harga yang tadi saya sebutkan merupakan harga yang saat itu kita masuki yaitu sekitar bulan Desember ya, akhir Desember mau masuk ke tahun baru. Nah, untuk jalurnya ini memang bisa memangkas perjalanan kita dari Babelan untuk masuk ke tol Jakarta Cikampek nih sobat. Dan sengaja kita memvideokan atau mereview perjalanan tol ini agar sebagai salah sarana referensi jika ada sobat berku yang kebetulan tinggalnya di Kota Bekasi dan sekitarnya dan ingin memasuki jalur tol Jakarta Cikampek itu bisa melalui tol tol yang ada di gerbang tol Gabus ini atau tepatnya yaitu lebih tepatnya itu tol Cibitung Cilincing yang masuk ke dalam jaringan tol JOR 2 yang tadi sudah saya sebutkan ya sobat. Nah, di sini kita bisa keluar tol dari Cibitung Telaga Asih atau kita mau ke Cikampek. Kebetulan karena kita mau ke Cikampek maka kita ambil yang jalur lurus. Tapi kalau yang mau keluar ke tol Cibitung itu ke kiri dan untuk harga tolnya kalau dari tol Gabus keluar tol Telaga Asih tadi Cibitung itu harganya sekitar kurang lebih 20.000 rupiah sobat. Dan untuk harga yang tadi saya sebutkan sewaktu-waktu bisa berubah nih sobat. Dan kebetulan untuk jalurnya ini sangat nyaman karena sepi sekali. Jadi perjalanannya sangat cepat sekali sobat. Dan seperti sobat berku lihat di video kami ini memang hanya sekitar satu atau dua mobil aja yang lewat sini nih. Dan sehingga untuk ke tol jalur tol itu kurang lebih nggak sampai setengah jam ya. Kurang lebih 10 atau 15 menit lah lumayan ya sobat. Nah sebentar lagi kita akan keluar tol yang tol ini apa namanya tol Cibitung 2 tepatnya tol Cibitung 2 karena yang Cibitung satunya yang tadi tuh yang keluar tol Jakarta yang Telaga Asih ya tadi sobat. Nah, ini kita sudah bersiap untuk memasuki tol Jakarta Cikampek. Nah, jika sobat berku lihat itu ada jalur kereta cepat ya atau WUS. Nah, ini sebentar lagi kalau yang mau ke tol Jakarta Cikampek ambil jalur lurus. Kalau yang mau ke Tambun ambil ke kiri. Tambun Jakarta ya sobat. Jalur kirinya ya sobat. Nah, kita keluar gerbang tol Cibitung 2 ini. Seperti yang saya sebutkan di awal bahwa
Untuk harga tolnya ini saat ini yaitu sekitar Rp25.500 nih sobat. Ya mungkin untuk harga sih lumayan ya, tapi kalau dari segi kenyamanan, dari segi lebih efektivitas waktunya itu lebih efektif melalui jalur tol yang tadi masuk gerbang tol Gabus tersebut atau lebih lebih tepatnya yaitu tol Cibitung Cilincing. Nah, sekarang kita sudah masuk jalur tol Jakarta Cikampek nih sobat, yang kebetulan saat di perjalanan sebenarnya kita bingung nih. Karena kan biasanya kalau kita ke suatu kota atau ke suatu daerah, kita akan ke tempat wisata dulu atau kita akan kulineran dulu nih sebelum kita ke hotelnya, sobat. Nah, saat ini memang kita berencana mau rekreasi dulu atau wisata dulu, cuman kita bingung nih destinasi apa dulu nih yang akan kita kunjungi. Secara kan kalau di Purwakarta itu banyak ya, sobat, untuk destinasi-destinasi wisatanya itu seperti ada yang namanya Waduk Cirata, ada Waduk Jatiluhur, ada tempat kuliner-kuliner yang cukup terkenal seperti kuliner di Hutan Pinus dan masih banyak lainnya sobat. Sobat Berku bisa cari tuh di Google atau di Mbah Google. Nah, kebetulan saat ini kita masih masih bingung nih menentukan destinasi apa apa dulu nih yang akan kita tuju. Dan akhirnya setelah kita berdiskusi di dalam mobil sambil mengendarai perjalanan ke Purwakarta, akhirnya kita memutuskan untuk destinasi awalnya itu kita ke Waduk Jatiluhur yang kebetulan orang tua saya khususnya bapak saya ini sudah lama sekali ingin ke Waduk Jatiluhur yang merupakan keinginan terpendam sudah lama nih, sudah lama sekali mereka orang tua saya ingin ke Waduk Jatiluhur dan ingin melihat seperti apa sih Waduk Jatiluhur, maka kuilah kita ke Waduk Jatiluhur. Makanya jalur ini merupakan jalur yang akan ke Waduk Jatiluhur di mana kita akan memasuki jalur tol yang ke arah tol Bandung ya atau Padalarang Bandung dan nanti kita akan masuk melalui gerbang tol Kalihurip. Dan kebetulan saat kita melakukan perjalanan itu sempat hujan nih sobat. Dan seperti ini nih perjalanan kita hujannya cukup lumayan dan anehnya setelah mau mau masuki tol Kalihurip ini ajaib sekali ini tidak hujan atau istilahnya apa ya kering kelontang. Nah, setelah masuk ke tol Jakarta Cikampek, maka kita masuk ke jalur tol Kalihurip utama ini. Untuk harga tiket tolnya itu untuk karena kan kita dari Jakarta Cikampek ya, itu harganya 20.000 nih sobat. Dan menurut informasinya, untuk tarif tol Jakarta Cikampek itu sudah naik per tanggal 9 Maret 2024 nih sobat. Yang tadinya 20.000 itu harga tolnya naik sebesar Rp7.000 sehingga untuk tarif tol Jakarta Cikampek sekarang saat ini yaitu Rp27.000 nih sobat. Dan untuk harga sewaktu-waktu akan berubah ya sobat. Nah, untuk jalurnya ini merupakan jalur tol Padalarang dan nanti kita akan keluar melalui tol Jatiluhur Ciganea Cikalong nih sobat. Dan kebetulan untuk jalurnya ini mungkin sudah familiar ya untuk karena keluar begitu kuartal kita akan memasuki atau dihadapkan dengan rumah makan yang cukup terkenal dan sangat legendaris juga nih sobat yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat baik di dalam masyarakat Purwakarta atau di luar Purwakarta ya sobat, yaitu rumah makan Ciganea. Mungkin bagi sobat Purku yang sudah mendengar namanya
sudah tidak asing lagi nih sobat. Jadi kita persiapkan untuk keluar tol Jatiluhur, Ciganea, Cikalong nih sobat. Ambil jalur kiri ya sobat. Dan insya Allah kita akan mencoba mereview rumah makan Ciganea-nya nih sobat yang sudah cukup terkenal dan sudah sangat legendaris sekali. Tetapi saat ini kita akan mencoba mereview jalur destinasi wisata yang sudah diimpikan oleh orang tua saya, khususnya bapak saya, yaitu ke Waduk Jatiluhur. Dan seperti apa sih review kami tentang Waduk Jatiluhur dan bagaimana sih keindahan dan keasrian Waduk Jatiluhur? Untuk itu tetap saksikan perjalanan kami ini hingga ke waduknya sobat. Dan untuk keluar tol gerbang tol dari Jatiluhur ini harganya sekitar Rp14.500 ya sobat kurang lebih. Dan tentu untuk harga sewaktu-waktu masih bisa berubah nih sobat. Nah ini dia setelah bayar tol nanti tidak jauh begitu keluar tol dari sini kita akan eh, dihadapkan oleh jalur yang ke arah Waduk Jatiluhur nih sobat. Di mana di jalur tersebut kita eh, bisa memilih nih kalau yang ke kanan itu ada yang ke arah Cikalong juga, tetapi tidak melalui tol ya, jalur biasa. Dan kebetulan karena kita ingin ke Waduk Jatiluhur, maka ambil jalur yang ke arah kiri. Nah, itu dia untuk rumah makan Ciganea-nya sudah terlihat ya sobat. Nah, itu terlihat sekali sangat strategis ya. Dan di sebelahnya ada rumah makan SHSD, sambal hijau, sambal dadak kalau nggak salah. Dan insya Allah nanti akan kita coba review ya untuk rumah makan Ciganea yang sudah sangat legendaris sekali. Nah, ini adalah Gapura Indung Rahayu sebagai penanda sudah memasuki Kabupaten Purwakarta dan perjalanan ini merupakan perjalanan yang akan ke Waduk Jatiluhur ya sobat. Untuk itu yuk kita saksikan perjalanan indahnya Purwakarta di mana pepohonan hijau yang membentang dan naik turunnya perjalanan seperti layaknya di jalur puncak. Untuk bisa menikmati, yuk kita saksikan perjalanan ini sampai ke pintu gerbang Waduk Jatiluhur.
Nah, kalau kalian sudah belok ke kiri nih, ke tempat pemandangan seperti ini sudah berarti mau menuju ke tempat dari Waduk Jatiluhurnya nih Sobat Berkuy. Nah, untuk overall tadi setelah kalian melihat videonya, untuk jalanan Purwakarta itu bagus semuanya Sobat Berkuy. Jalanannya sudah teraspal dengan baik dan tidak ada yang bergelombang-gelombang gitu Sobat Berkuy. Nah, ini perjalanan mau menuju ke Waduk Jatiluhur ini ditemani oleh kiri kanannya pohon-pohon yang sangat besar dan juga membuat cuaca di sekitarnya itu menjadi sejuk Sobat Berkuy. Jadi kita merasa tidak panas karena menuju ke waduknya nih. Nah, perjalanannya sendiri itu naik turun Sobat. Sudah dipastikan bahwa untuk perjalanan kali ini sangat menyenangkan dan juga tidak macet nih Sobat Berkuy. Nah, enak banget, adem banget nih Sobat pada saat waktu kami ke tempat tersebut. Sejujurnya untuk saya dan keluarga ini kali pertama kita ke waduk nih Sobat. Jadi kita tidak tahu waduk itu seperti apa ya Sobat. Yang kita tahu ya air gitu kan. Cuma seperti apa sih wisata waduknya tersebut ya baru kali ini karena kebetulan memang mertua saya ingin sekali melihat waduk dan kebetulan kita ke Purwakarta, mereka akhirnya menentukan bahwa pengen ke Waduk Jatiluhur nih Sobat Berkuy. Memang dari perjalanan dari yang tadi kita belok ke kiri itu sampai dengan ke waduknya lumayan juga ya Sobat. Seperti kayak Ninja Hatorin, naik turun gunung ya, mendaki gunung melewati lembah, oh enggak. Mendaki gunung saja nih Sobat, tapi perjalanannya sih menyenangkan banget Sobat. Jadi tidak ada yang apa namanya, jalanannya yang gelombang-gelombang itu tidak ada. Jadi perjalanannya sangat mulus sekali. Nah, ini kalau sudah ada pelang seperti ini artinya kita sudah memasuki yang namanya Waduk Jatiluhur. Di dalam waduknya sendiri ternyata ada resortnya nih, saya juga baru tahu. Cuman karena kita tidak ke resortnya, jadi kita hanya ke waduknya saja. Jadi kita hanya membayar untuk wisata ke Waduk Jatiluhurnya. Nah, ini kita sedang bayar nih Sobat. Untuk per orangnya sendiri harganya 25.000 dan juga untuk mobilnya juga itu harganya 25.000. Karena kita 5 orang ya dihitung sendiri ya Sobat berapa yang kita keluarkan. Dan setelah kita tadi sudah memasuki pintu gerbang dan sudah membayar, kita akhirnya masuk lagi nih Sobat Berkuy. Kita sekarang turun nih yang tadi tadi pas waktu belok kiri itu naik, pas kita sudah melewati gerbang dari Waduk Jatiluhur, sekarang malah justru kita menurun nih Sobat. Nah, untuk jaraknya sendiri dari pintu gerbang masuk di Waduk Jatiluhur ke tempat Waduk Jatiluhurnya sendiri lumayan sih. Lumayan, memakan waktu, jadi memang harus bawa kendaraan ya Sobat, kalau memang kalian punya kendaraan seperti halnya kayak misalkan kalau kalian bawa kendaraan, ya memang harus bawa kendaraan sampai dengan turunannya itu ya. Tapi jangan khawatir, di sini petunjuk arahnya pun jelas ya Sobat. Nah, itu yang tadi sebelah kanan itu ada, apa namanya, ada, penginapannya nih Sobat. Nah ini kita sempat bingung nih, ini masuk mana ya masuk ke mana ya? Cuma di situ ada petunjuk jelasnya sih, jadi alhamdulillah nggak terlalu kesasar ya. Ya kalau kita ke kanan tadi itu ke tempat penginapannya, penginapan yang terdekat dari Waduk Jatiluhurnya, tapi kita tidak ke sana, akhirnya kita turun lagi ke bawah, itu sudah kelihatan kok, sudah terlihat, waduknya sendiri. Ih senang banget di sini karena banyak banget pohon-pohonan yang memang membuat jadi suasananya itu teduh ya Sobat. Tidak terlalu gersang, tapi pas di waduknya sih lumayan gersang ya. Tahu sendiri ya, namanya waduk kan hanya air ya Sobat Berkut. Nah, ini sudah mulai nih untuk memasuki wilayah parkirannya dari Waduk Jatiluhur. Seperti apa suasananya dan bagaimana tempatnya? Kuy, kita saksikan di video selanjutnya Sobat Berkuy. Terima kasih karena kalian sudah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai di sini dulu ya Sobat Berkuy dan kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkelana kuy.